Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Halaman 9 ya. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, ora ana utawi kawula iku yakulu ngucap sapa abdin, ngucap la ilaha illallah, ing lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ing lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Illa qala kejaba ngendika sapa Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala ngendikane Allah Ta'ala, sadaqo bener sapa abdi kawula, ana utawi ingsun iku Allahu Gusti Allah, la ilaha, ora ana pangeran kang hak sinembah iku maujud, illa ana kejaba sapa ingsun Allah. Usyahidu neksekake sapa ingsun kum ing sira kabeh, ya malaikatihi pira-pira malaikat ingsun, qad ghafartu temen ngapura sapa ingsun lahu kedue abet, ma ing perkara taqaddama kang wis ndingini apa ma min dzanbihi sangka dosane abet, wa ma lan perkara ta'akhkhara kang ngakhirake sapa abet. Bab fadilah, bab yang kedua, kitab Tanqihul Qaul, karya ulama besar Imam Nawawi saking Banten, Jawa Barat, menerangkan dawuh-dawuh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah, keutamaan lafal la ilaha illallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hamba yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebuah hamba ketika mengucapkan lafal la ilaha illallah, hamba itu ya kita semua ini semoga saja termasuk hamba yang melazimkan, yang membiasakan membaca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kecuali ketika hamba itu mengucapkan kalimah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Allah berfirman, Allah dawuh bahwa hambaku ini adalah benar. Ketika kita semua ini mengucapkan la ilaha illallah, kita itu termasuk hamba yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kita-kita itu untuk mencari pahala, amalan-amalan yang bisa menarik kebaikan dan menolak kejelekan, semestinya itu paling gampang kita-kita ini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Allah mengatakan hambaku ini benar, aku ini Allah, dan aku memberi kesaksian terhadap kalian semua wahai malaikat, sebab hambaku itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini berarti aku ini Allah. Berarti ketika hamba mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika hamba mengucapkan seperti itu, malaikat itu akhirnya bersaksi, wahai malaikat, aku Allah memberi kesaksian terhadap kamu sekseni kabeh bahwa aku Allah akan mengampuni dosa-dosa hambaku yang lalu dan yang akan datang. Subhanallah, luar biasa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapan-ucapan seperti itu kalau kita melazimkan, kita bisa mengucapkan di dalam hati, membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kita itu jangan terus terjebak terhadap permasalahan. Guru-guru saya itu memberi amalan la ilaha illallah, la ilaha illallah ketika tahlil itu. Tapi kan ada yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada dasar hadisnya masing-masing. Pokoknya orang ngaji itu serba enak. Jadi ini satu contoh aja. Ketika saya ngaji di sebuah perumahan di Kudus, biasanya sana itu ada namanya subuh barokah. Jadi subuh barokah ini berbondong-bondong masyarakat untuk sholat subuh ketika hari Ahad karena ada kuliah, termasuk saya yang ngisi. Di sana itu campur. Ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, ada yang kunut, ada yang tidak. Enak, enjoy aja, sama-sama. Di samping saya, ketika imamnya membaca kunut, saya ya ikut menengadahkan tangan. Di samping saya tidak, dia hanya diam aja. Bagi saya bagus dia. Karena apa? Sama-sama ada dasar masing-masing. Sing kebangetan itu yang tidak mau sholat subuh. Kan begitu Pak Takim? Ya turma itu barang nih. Ini yang berat nih. Kayak gitu. Jadi orang ngaji itu tidak usah terjebak permasalahan yang sepele-sepele. Kata nih. Enggak, guru saya harus gini. Kalau tidak kunut berarti tidak sah.
yang tidak kunut, oh berarti yang kunut yang tidak sah. Lah nanti kapan kita berakhir? Tidak usah kita bahas. Yang penting kita ikut jamaah. Ini kan mengantisipasi mbok menawa suatu saat itu nanti ada warga yang tidak kunut, sampean terus bergunjing cerita karo teman-temannya, enggak kunut ini orang Muhammadiyah ini. Jangan sama. Berarti enggak ahli sunnah. Ahli sunnah itu saya saja. Enggak gitu. Sama-sama ada dasarnya. Kita itu kalau ngaji itu ya bebas ngeten iki. Jadi enak lah. Hadis selanjutnya waqala. Dosa di sini ya saya terangkan. Mesti panjenengan ini selalu berpikir, selalu ada sebuah pertanyaan di dalam hati kita masing-masing. Dosa yang diampuni Allah ketika hamba ini mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dosa yang bagaimana? Di sini ai minas shaghairi, yakni dosa-dosa kecil. Nah, itu kalau dosa besar sudah lain. Kalau sampean ini termasuk golongan pencuri, andekan ini, ya itu nanti ya harus ada urusannya undang-undang pencurian. Gitu. Nanti ada undang-undangnya sendiri-sendiri. Ini dosa kecil tuh mungkin ya sampean ini ya ndak ya. Mungkin pas mata ini melek gitu, ujuk-ujuk ada wanita cantik lewat gitu. Ndak sengaja. Wih, gitu wahweh gitu. Ini termasuk dosa juga. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sabane wong iku qala. Lamun ngucap sapa man la ilaha illallah ing lafal la ilaha illallah. Oleh ngucap kholison. Halih wong kang murni, wong kang ikhlas. Ai minar riyai, tegese sangka riya, pamer, masalan ing dalem umpamane. Mukhlison tur mengikhlaskan. Ai minal manhiyati, tegese sangka pira-pira perkara kang den larang. Dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Hadis selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan lafal la ilaha illallah khalisan, benar-benar orang ini murni dan memurnikan, ikhlas, dia tidak ria. Saya membaca wirid ini, membaca la ilaha illallah, nanti ben dikira orang begini. Ini namanya pamer, ria. Lah pamer itu termasuk salah satu syirik yang asghar, syirik kecil. Mensekutukan Allah tapi kecil, itu ria. Kemungkinan kula jenengan ini mungkin ya wis pokoke pamer lah karena siapa gitulah. Masyaallah. Ini namanya ria. Dan mengikhlaskan dia itu seakan-akan ketika mengucapkan la ilaha illallah. Ini betul-betul dihayati, tiada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sehingga ketika dia itu mengucapkan la ilaha illallah ini, dia tidak melakukan hal-hal yang
dilarang. Oh gitu, dilarang. Manhiyat ini adalah yang dilarang. Akhirnya dia berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut dijamin di dalam sabda Rasulullah dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk surga, ai ma'as-sabiqina, tegese sangka wong-wong sing do terdahulu masuk surga. Sebab besok itu masuk surga itu ada kelas. Kelas itu ada yang kelas, ada orang itu melarat di dunia, tapi dia rajin beribadah. Ini besok jamaahnya sama dengan orang kaya. Ini cara ukuran besok itu yang berhak masuk surga lebih terdahulu ini adalah orang miskin. Gitu. Nah umpama sampean ku tak tari. Besok itu sampai Rasul mengatakan orang-orang fakir ini masuk surga lebih dahulu 500 tahun baru orang kaya. Sampean kira-kira kepengen mlebu swarga dhisik atau yang terbelakang, Pak? Hari milih. Angel ya. Sebabnya nek milih yang terdahulu, sampean tak tari melarat pasti ndak mau. Jalukan itu nek sampean besok nonggone masjid Baitul Makmur sama saya itu mesti kan terus membaca Fatihah 7 kali kan, gitu. Yang ikut saya besok kan saya giliran khutbah di sana. Memang itu saya lakukan terus menerus. Jadi ketika pada waktu habis salam melakukan sholat Jum'ah, ketika uluk salam, lungguhnya ini, duduknya ini tidak akan saya rubah. Duduknya ini duduk tawarruk. Lungguhnya gini. Oh gini. Selendang gini lah, lungguhnya tahiyat akhir. Jangan nanti terus di atas siloh. Kecuali bagi orang-orang yang darurat. Seperti Pak Pur misalnya, ini kan darurat. Itu kecuali. Saya menerangkan kan gitu. Ada orang itu kalau sholat itu harus gini. Tapi kalau orang boyon kan gini deh. Rodon jengengek. Itu. Tidak apa-apa karena apa? Dia kena penyakit boyo. Nah, ketika habis sholat Jum'ah, ini saya lakukan terus-menerus. Karena nanti di kitab Irsyadul Ibad diterangkan bahwa barang siapa yang membaca Fatihah 7 kali, surat Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, terus membaca doa Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwaka 3 kali. Sampean mau maca itu maca surat-suratnya saja yang berdoakan saya. Insya Allah dengan izin Allah apa yang kita hajatkan sing diutang insya Allah kesauran. Amin Allahumma. Amin. Sing banter utangnya akeh. Yeah. Insya Allah. Yeah. Loh tapi itu kan ikhtiar. Itu namanya doa pesugihan kan. Salat duha 4 rakaat. Kemarin saya terangkan di sini. Barang siapa yang salat duha pada pagi hari 4 rakaat 2 salam, insya Allah Allah nanti akan mencukupi. Di dalam hadis qudsi, ikfini arba'an awalan nahar. Aku iki cukupi 4 rakaat pada awal hari. Kalau kamu mencukupi aku 4 rakaat pada awal hari, pagi hari berarti, akfika amro yaumika, maka aku Allah akan mencukupimu perkara perharinya kamu. Sampeyan itu mesti perkorone itu mesti akeh.
Iya, wis pokoke kula niku anggar minggu niku kudu ngetokno kanggo nyaur utang sekian. Ada. Saya sering ketemu sama ASN. ASN itu adalah PNS cara zaman dulu itu. Dia itu ngeluh terus-menerus. Nggih. ASN itu adalah aparat sipil negara. Sering datang ke rumah saya tuh, walah harus perkara utange pirang-pirang. Saya itu kadang-kadang mikir, ya Allah Gusti, aku iki ndak ndek apa dadi parani wong ngeluh kabeh. Nggih, rata-rata orang datang tuh orang-orang ngeluh kabeh. Ame tak cawisi parame kan gresing ngeluh terus takon nguntal. Ini. Masyaallah nih. Dan itulah yang penting kembali kepada ngaji, kita membaca lafal la ilaha illallah ini harus secara ikhlas dah kita tujukan, kita konsentrasi kepada Allah. Oleh karena itu dalam satu sabda Rasul itu bersabda afdhaluz zikri zikrul khafi. Utama-utamanya kita berzikir itu adalah zikir yang dirahasiakan, orang yang tidak mengerti. Hati ini selalu ngecek, mengucapkan lafal terus, la ilaha illallah. Ada mungkin ijazah yang lain, mungkin mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin mendapat dari kiai, dari ustadz, dari guru. Ada lagi kadang-kadang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca terus. Ada yang membaca ya latif ya latif ya latif ya latif dan lain sebagainya. Hati ini selalu ada zikir. Gitu loh. Ini membaca la ilaha illallah itu adalah utamanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini diterangkan ada sebuah hadis, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka orang tersebut akan masuk surga. Dulu saya pernah bercerita pada awal bab ini ketika Fir'aun ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Kok andaikan Fir'aun itu bisa membaca illallah itu saja, aman, tidak kena siksa. Untung tidak bisa membaca illallah. Karena apa? Mulutnya ini diseseli lumpur, jadi tidak bisa mengucapkan illallah. Ini lafal ini tuh ada lafal luar biasa. Mulanya memberi pembelajaran terhadap anak, terhadap cucu, kalimah-kalimah Allah itu luar biasa ini. Kang gini kula jenengan ini masya Allah harus dilestarikan. Terus Rasul ditanya, ketika ada orang membaca la ilaha illallah, maka orang tersebut akan masuk surga. Qila, ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha. Orang yang membaca la ilaha illallah ini dengan ikhlas nanti akan masuk surga. Ikhlasnya itu bagaimana ya Rasul? Orang itu bisa ikhlas itu bagaimana? Rasul menjawab, antahjuzahu anil maharim. Kamu harus bisa mencegah, andaikan kamu bisa ikhlas, mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Ketika kita melafalkan la ilaha illallah, akhirnya kita itu mengetahui apa yang menjadi perintah dan apa yang menjadi larangan. Perintah kita lakukan, yang larangan kita tinggalkan. Insya Allah selamat. Tambah satu lagi. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong iku kana lamun ana apa awwalu kalamihi, kawitane
gunemane man iku la ilaha illallah, lafal la ilaha illallah. Wa akhiru kalamihi, lan akhire kalame wong iku la ilaha illallah, lafal la ilaha illallah. Wa amila lan nglakoni sapa man alfa sayyiatin ing 1000 ala, karepe 1000 dosa cilik. Inna asa lamun urip sapa wong sapa man alfa sanatin ing 1000 taun, la yasalu mongko ora takon hu ing man sapa Allahu Gusti Allah an dzanbin sangka dosa wahidin kang siji. Masya Allah. Sabda Rasul selanjutnya, barang siapa seseorang yang pertama kali omongannya, pembicaraannya la ilaha illallah, akhirnya pembicaraan la ilaha illallah. Andekan orang tersebut ini melakukan perbuatan jelek, dia diberi kehidupan selama 1000 tahun, melakukan kejelekan 1000 kejelekan. Jadi 1000 tahun itu melakukan 1000 kejelekan. Kok mati? Maka Allah tidak akan menanyakan dosa satupun dari orang tersebut. Clean itu adalah bersih. Masya Allah. Ini saya pernah membaca ketika ada hamba itu dia mengucapkan la ilaha illallah, sampai malaikat itu ketika mati, malaikat itu sampai ngodel-odel, istilahnya mengotopsi seluruh perutnya, dicari tidak ada lafal, organ tubuhnya ini, terus dicari di jantungnya tidak ada, di mana-mana tidak ada, hanya ada itu di sini nyempet, nonggone celak wang, terselip. Malaikat itu sampai matur Allah, ndak ada. Oh, ada. Allah bilang, ada. Coba teliti lagi, diotopsi lagi. Ternyata itu ada di sini, dekat wang sini. Semelet keselip hanya sini. Akhirnya ada di sini, akhirnya Allah mengampuni dosa orang tersebut. Saya pernah membaca hadis Rasul seperti itu. Lah kita ini kan ya diberi diberi kelonggaran Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah, kita ya bisa ngaji seperti ini, bisa tanya, andaikan kita ada ganjelan itu, insya Allah enak. Jangan terlalu dipikirin tentang urusan dunia akhirat itu, sampean tidak usah mikir. Yang penting kita itu ikhtiar, kita berdoa, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dipikirin nanti kalau saya bekerja gini, kesuwen nanti. Ada sebuah hadis ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh kepada Sayyidina Zaid Al-Ansari, fa in sa'ubalaka syai'un min umurid dunya. Sayyidina Zaid Al-Ansari, andekan kamu ini kesulitan sesuatu dari perkara dunia, andekan sampean ini sulit urusan tentang duniawi itu macam-macam. Kesulitan anak mungkin sulit untuk diberi peringatan, atau ini termasuk urusan dunia, atau mungkin ekonomi agak anjlok, PPKM sudah dibuka tapi ekonominya ya macet terus, sampean tidak usah susah.
Amalkan apa yang disabdakan Rasulullah kepada Sayyidina Zaid Al-Ansari. Ini sampean kan untuk ijazah wis kepenak to ngene niki. Pak Kaji Juk kan iso ngamal Pak Kaji mangke. Mas Sulis barang niki. Nek andekan kamu ini kesulitan dari sesuatu urusan dunia, fa'aktsir maka perbanyaklah membaca min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gelis apal to sampean? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah kesulitan ini akan diangkat oleh Allah. Mungkin sakit seperti Pak Pur, memperbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini akhir ngaji pada malam ini, sebuah ijazah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya Allah merenahno kita-kita ini menjadi hamba yang solih. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selesai. Tutul. Ini kira apa? Selesai. Iki gitu lah.